baca Pak Ibu. Akan apa? Apa ya? Nah, pertanyaan yang bukan pertanyaan betul lagi. ya. Jadi lagi rukun lidah, lidah utama bapak kerja kalbi kami tehnya. Ya. Jadi pemasangan dia bagi sahabat nanti ilmiah kan. Jadi kadang-kadang untuk siapa lagi utama mbak alih lamahat, alih kabarannya mungkin pun kadang-kadang nak pula siban ya. Jadi yang cara hari kita amalkan. Ya. Memang dan jawab dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan pembahasan makan. Memang hana mampu long, hana hadir dalam hati untuk dapat damang rukun hela. Mesti yang kasat tahrat ta'yin yang tetap benar. Kasat artinya bumu sengaja bak tadem, bumu sengaja bak takbir, bumu sengaja bak tanmir, tagrak jaro dan sebagainya. Watiatakun usalli sengaja lum semayang. Yang sengaja lum semayangnya itu kasat sengaja. Kon takun bak terkejut rumukun. Kemudian bekun ta'arad. Makna ta'arad tersebut wajib, contoh fardu. Kemudian ta'yin, nama wajib, fardu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, watenan manteng. Jadi menyatakan fardu manteng kan gohla muta'yin, gohla mutente menyatakan fardu. Boleh jadi fardunya itu ke zuhur, ke asar, maghrib dan isya. Jadi mesti bermutayin yang sembahyang zuhur sebut fardu zuhur dan sebagainya. Kemudian yang dah mampu hadirkan rukun hiyablah yang mantap boleh. Yang lain lebih mampu lima, kakak lima boleh ditambah dalam kasat ta'rat ta'yin. Kemudian tinggal mampu menuju dipluh hingga seterusnya. Karena hanya mandung urang mampu dengan segera tripnya. Tetapi orang yang mampu selain daripada kasat ta'rat ta'yin sanggup menghadirkan rukun hiblah, bahkan sampai sifat etiket 50 belum. Yang sanggup yang urungnya. Tapi han mandung karena urusan hati. Nah ladung urang mampu. Nah yang gohla mampu, yang kira-kira gohla mampu, usahakan lebih yang kah mampu. Yang gohla mampu usahakan lebih long baju itu. Hana mampu long rukun hiblah usahakan yang kasat ta'rat ta'yin guna yang menangkap ho. Cuman urusan hati sebenarnya bertanya wahana lain dan hatinya hana bimbang dengan urusan dunia, nya hana trip sekilas. Karena abu hati kan bagah sam segelintir sekilas lagi kilat ini. Tapi hati mendung. Nah yang lambat tinggal mula-ulang pakal dulu takbir bar kabih takbir golong. Artinya niat golabih dalam takbir. Ulang lelo hanabi. Nyawi dikarenakan dibaca dengan hati kerak-kerak maka terlambat. Jadi lagi ada kun ngelidah. Sengaja lun semayang fardu isya pun rakaat menghadap kiblat karena Allah Taala. Jadi ketika kun ngelidah, kun dengan hati lagi ada kun ngelidah yang terlambat. Trip dia. Ya, tetapi punya hati yang berbicara sang sekilas yang lebih bagus. Tapi hang dunia mendung. Nah, hati mendung urut. Dibaca dasar ilmu dulu. ya.
OBB yang kaitin. Ya, tapi walaupun OBB yang kaitin, engkasa tak ratain, nya hajalaman. Ya, nya hajahan mesti benar. Kamu, dalam pertanyaan lain, ni hana lo baca kitab. Guna surah yang terakhir untuk sah dah ibadah mesti getanya pahami kadar farduin na leyaboh ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Nyan bal heboh ilmunya menyogoh lah farduin, maka ibadah katanya golong sah. Ahwate ibadah golong sah, ibadah katanya han diterima oleh Allah. Sebabnya ke penting tak pulang heboh ilmunya pulang farduin, mandung ibadah yang dia kubut mangat sah. Bersambung berikutnya sebagaimana menukun Ibnu Athaillah dalam kitab Syarah Hikam, al-ilmu tariqul amal. Ilmu itu jalan beramal. Cara sah beramal dengan ilmu. Maka ilmu lebih utama dengan ibadah. Ilmu lebih utama dengan beribadah. Artinya hasil ibadah-ibadah menyuhana ilmu. Jadi berkeliru saya ke ibadah kaji utama ilmu dengan ibadah. Ya, tapi hanya pokok ibadah ya. Anak ilmu berkeliru saya ke ibadah kaji telah ilmu hobi gede. Yang pemikiran orang jahil, yang itu betul ya. Seperti kata setengah ulama, man shalla jahilan, bermula fiman yang disemayang iaman dalam keadaan jahil. Ya, jadi jahil, awam, alim, ulama, yang lain-lainnya. Miakun jahil hanya depa-depa dah nayak pun. Miakun awam tengah dayak pun na yang golong terdepa nyakun awam. Memaafkan karena udahnya tengah belajar yang golong terdepa kepemaaf sebab sedang menuntut. Menya orang jahil hana hang pemaaf sebab ini hana ya pun. Nyakun jahil yang depa-depa. Itu murna. Adapun orang tengah murna tapi na yang golong jir nyakun awam. Maka bagi orang yang jahil, bikaifiatil wudu'i dengan cara mengambil wudu. Nah itu jadi cara tu semayang. Kita semayang itu aja. Wassalati dan salat. Nah itu cara semayang yang betul je. Semayang aja. Lam tasih salatu, niscaya tidak sahlah salatnya. Wa in sadaqal haqu, sekalipun benar secara kebetulan. Ia semayang dihitung tapi dah wajib dah sunat ana itu. Olehnya dah batu dah sah hukum je. Wate semayang najib dah buat harum dah semayang dah buat jid dah buat han dah sah dah rukun dah wajib dah yang batu ana itu. Nyan ia semayang kopnya yang berkubutnya dan semayang nyan hansa walaupun secara kebetulan betul yang kubut. Jadi kan betul karena ilmu, betul karena ilmu nak beda dengan betul secara kebetulan. Tak kubut itu kebetulannya mana? Nyan beda dengan kubut karena ilmu sebelum kubut awal hidupnya. Awal hidupnya yang kalau kubut ngan karena ilmu. Nya kubur ju kebetulannya mana contoh mana tidak urus betul semayang tangi yang ditanya nya lagi katanya kalau wate je kubur tapi ji sendiri hanya itu nya mana kebetulan kanya di semayang menajib dah rukun dah wajib hanya itu je bila katanya kalau nya mana tidak naik rukun
na i'tidal, na mendung-mendung. Tapi ji hana ilmu ye kubut walaupun benar secara kebetulan, maka wudu'nya dan salatnya dan ibadah lain-lainnya tidak diterima. Oleh karenanya hansip lembut walau butui secara kebetulan mesti butui dengan ilmu pengetahuan. Artinya barang siapa sembahyang padahal bebal dengan kelakuan mengambil air sembahyang dan bebal dengan kelakuan sembahyang, niscaya tiada sah sembahyangnya itu. Dan jikalau berbetulan ia dengan sebenarnya sekalipun. Yang berwudu dan salat tidak tahu tata cara berwudu dan salat, wudu dan salat tersebut tidak sah sekalipun benar secara kebetulan. Jadi bedanya butui dengan kebetulan dengan butui dengan ilmu, dengan keyakinan. Dalam beberapa contoh, syarat baru sah tak semayang bukai tamang wate dan beryakin watenya kai tamang. Bila hana tak yakin watenya kai tamang, semayang hansa wa in sadaqatil waktu, walau secara kebetulan benar waktunya sudah masuk. Secara kebetulan wate kai tamang yang hanjir dengan keyakinan wate kai tamang. Nah beda. Yo kalau dah semayang pun yakin wate kai tamang. Tapi bila hana yakin dah semayang aja untuk tak nyo hai wate budo ka semayang lum dalam wate. Nya secara kebetulan anak tak dengan tak yakin sebelumnya. Makanya ibadah Hanafi dengan tak kubut-kubut menyerahkan karena ilmu. Yang surah itu baru han batu tak ibadah, sah tak ibadah getung ya Allah, bulah farduin heboh macam ilmu. Syahadah memadailah bagi orang yang abid itu mengetahui barang yang tersebut di dalam kitab ini. Untuk tak ibadah, untuk abid mental saboh dalam 6 macam guna. Karena boleh selamat dua akhirat ini dalam 6 macam yang guna katanya. Yang pertama dia menyangkut abid. Baru kamu madai gekun katanya urung abid, mesti kita mengetahui yang disebut dalam kitab ini. Menyata berpegah dalam kitabnya muhanam hukum, nyohan sah tak ibadah, wahlom jid nan gudanya urung abid. Kitabnya mentang di hanam dah pahami. Nya pada trip karena buat najir itu, mengkulau menagu tu. Ya, jadi jangankan jadi orang alim, abid pun golong diakui menyehanam hukum ada dalam kitabnya. Apalagi kita kitab yang raib dah. Dan memadai pula atau memadailah pula bagi orang yang abid itu mengetahui barang yang disebutkan di dalam kitab yang bernama Hidayatus Salikin. Atau jejid menyahana hukum atau pegah dalam kitabnya Wasirus Salikin, menyaka hukum atau dalam kitab Hidayatus Salikin yang dikaji si kamu atau dalam Hidayatus Salikin yang kamu kira bedanya orang abid yang murah dalam kitabnya Wahana hukum, dalam kitab Hidayatus Salikin pihana hukum. Musuh hukum dalam kitab Hidayatus Salikin yang kami kira orang abid walaupun dalam musuh salikin anak hukum. Yang berdua hukum. Yang fakir terjemahkan. Fakir di sini beliau merasai ilmunya sangat kurang, bukan fakir harta. Itu rasa rendah diri, begitu alim. Gepleh gekarang kitab dari kitab Arab sampai ke kitabnya nyandung alim saleh dan karamah lom urung karang kitabnya. Tapi beliau merasakan tidak memiliki ilmu.
Yang tu merasa rendah diri. Beda katanya biku ilmu tak gok roh. Yang fakir terjemahkan kebanyakan masalah ini daripada kitab Bidayatil Hidayah. Bagi Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi yang berterjemah kebiasaan masalah kitabnya dalam kitab Bidayatil Hidayah. Yang mandum-mandum metabunonya. Apakah Sirus Salikin, kemudian Hidayatus Salikin, Bidayatul Hidayah, yang kitab karangan Imam Al-Ghazali, nah tingkatan-tingkatan ini. Dan adalah di dalamnya kitab itu ilmu zahir. Yang dalam kitab Bidayatul Hidayah punau, dalam kitab Hidayatus Salikin atau dalam kitab Sirus Salikin, yang ilmu zahir dan ilmu batin. Pemana ilmu zahir, ilmu syariah. Mana ilmu batin, ilmu tariqah, hakikat dan ma'rifah. Nah, sila kitabnya. Seperti kata Syekhuna Sayyidi Syekh As-Saman di dalam risalahnya, yang dalam babak yang kali ikut, nah itukah nama agaknya yang lebih lengkap, Syekh Muhammad Saman Al-Mudni. Nanti ingat? Nah, yang tidak ulang pada nanti ingat. Nah, Syekh Muhammad Saman Al-Mudni di dalam risalahnya, yang Nabi juga karena gagak kali juga yang kau ikut. Kiban berpegah li beliau Syekh Muhammad As-Samanil Mudni dalam risalah beliau, wa zainu zahiri wal batini bi kulli ilmin zahirin wa batinin. Dan bermula menghiaskan anggota zahir dan anggota batin itu sabit dengan tiap-tiap ilmu zahir dan ilmu batin. Hias anggota zahir dengan ilmu yang zahir. Tahias anggota batin dengan ilmu batin. Maksud ilmu zahir, ilmu syariah, kaglah farduin, hari-hari makruh sebagainya. Maksud ilmu batin adalah menyangkut dengan tauhid tingkat syariah, tasawuf juga tingkat syariah, tariqah, hakikat dan ma'rifah. Mengalih lahir dan batin, maka dia pelajari ilmu yang zahir dan ilmu batin. Munya tak pelajari ilmu yang zahir macam menyaitim lih kaku zahir macam batin hati buruk dekat. Karena hana tak memiliki ilmu yang zahir dan ilmu yang batin. Yang tak memiliki zahir macam guna banduan. Artinya hiasi olehmu akan anggotamu yang zahir. Ya, dia hias anggota yang zahir. Dan dihiasi olehmu anggotamu yang batin. Anggota batin juga dia hias. Dengan apa kita hias? Dengan tiap-tiap ilmu yang zahir, yaitu ilmu syariah. Untuk tahias anggota zahir dengan ilmu yang zahir. Ilmu yang zahir yaitu ilmu syariah yang dinamakan ilmu fiqah. Dalam hukumnya berpegang buat fiqah, hukum halal hinan berpegang. Hukum harum, hukum sah, hukum batil dan lain-lain yang disinan berpegang dalam hukum fiqah. Jadi kebunan ilmu fiqah itulah ilmu syariah yang dengan hias anggota zahir dengan ilmu syariah yaitu ilmu fiqah. Maka sah tak semayang, sah tak puasa, tak turi halal dan haram, tak doa lidahnya sah dengan sah, kemudian lain-lain teh yang dia teh yang dalam ilmu syariah dalam hukum fiqah pula. Dan hiasi pula olehmu akan segala anggotamu yang batin. Olehnya dia pergi dalam anggota batin.
Dah anggota batin yaitu hatimu dan rohmu. Ya gio pulih hati dan gio pulih roh. Yang menyatakan dalam tasawuf yang kelas tinggi, katanya sebelum meninggal gio satukan ilaya jasad dengan roh. Ya nak mudah. Nak mudah, jangankan katanya orang awam, orang alim pun handal untuk tingkat benar. Yang dia satukan atau dengan jasad sebelum katanya meninggal. Ya, makanya usahanya head-head. Maka dia pulih ilai batin, yaitu hati dan rohmu. Dengan apa kita bersihkan batin, hati dan roh itu? Dengan ilmu yang batin. Keimbang, keimbang. Gio hias mono anggota zahir dengan ilmu zahir, yaitu ilmu syariah, fiqh. Gio hiaskan katanya anggota batin, yaitu hati dan roh dengan ilmu batin. Dah ilmu batin yaitu ilmu tariqah, jalan yang menyampaikan kepada hakikat. Untuk menyampaikan katanya kepada hakikat, tertempuh ada sebuah jalan yang sampai kepada hakikat. Itulah dimaksudkan tariqah, melalui guru petunjuk, guru yang mursyid. Dan dengan yang demikian itu diterima oleh Allah Ta'ala segala ibadah. Kablih zahir, kablih batin, baru getung ibadah oleh Allah. Cara ada peglih ya benar. Peglih yang mudah zahir guna, ilmu yang zahir, ilmu yang fiqh. Tak peglih yang mudah batin guna, jangan ilmu yang batin, tariqah, itu tauhid tasawuf. Yang menyampaikan diri katanya dengan tariqah jalannya menuju pada hakikat. Kablih luar dalam zahir dan batin, baru ketimbang ibadah. Yang nak banyak lecok di bulan. Menya anggota katanya zahir batin bohlam boleh. Nyo ibadah katanya bohlam ketimbang oleh Allah. Man perkara sah nyan takalan secara hukum fiqh. Menya kasih syarat kasih hukum kasar, tapi terima bohlam karena utuh bohlam boleh lahir batin. Kalau mumpuk di awal ber innamal musyrikuna najisun, hanya orang musyrik najis. Maksud najis nan hati yang madang puto, madang poeh, yang kira hati orang musyrik. Madang nalail dalam hati hanagli selain karena Allah. Yang ibadah hanal itu. Walau kasar secara syariah, tapi hati kitanya madang puto hanagli yang hangetung ibadah. Adapun mengagetung ibadah, maka hati beli. Perkara beli hati anak muda yang kehino maka yupa bih hotel sampai habis masa karam umur dalam menuntut ilmu tasawuf supaya hati itu bersih. Yang kesebab mengagetung, tanya ibadah, tak perlu saja. Jangan tanya ibadah kadang hati itu pun itu kau. Karena itu walaupun sah, pakal sah kafir cara, pakal hal itu hati utuh. Contoh haji seperti semayang dan puasa dan memberi zakat dan naik haji dan lainnya yang tersebut di atas. Semayang, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Yang kagetung li Allah menyehati kagli tahias anggota batin guna dengan ilmu batin, tahias anggota zahir guna dengan ilmu zahir. Hukum ji fiqh, tauhid, tasawuf yang wajib katanya miliki mangat getung ibadah. Maka menyana ulung yang anti ilmu tasawuf nyan hati bro mula hati ganyan. Maka hana getung ibadah tabak hati hana gli ngan pulih tasawuf adalah pulih hati ilmu tasawuf. Membantah anti tasawuf
tak beruakai, maka hana hati hana itu. Dan segala ibadah yang batin kagak terima ulang di Allah ibadah yang batin. Ni ibadah zahir semayang, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Ibadah yang batin seperti ikhlas. Nya wate ada puput ibadah zahirnya. Wate ada semayang, wate ada puasa, tabuh zakat, dai haji. Yang puput asal bukan puput bergelih dalam dengan batin, iaitu berikhlas karena Allah. Ikhlasnya juga ibadah batin. Dan zahir hana mengikat hati kepada dunia, cinta hati kepada akhirat. Yang juga ibadah batin. Bergelih hati nibak mengkumat ke dunia yang hana faedah agama. Dan wara jaga roh, pelihara roh. Jangankan yang pasti haram, yang meragukan antara penyan haram. Tentang syubhat serupa tanggap halal pisang hinya, tanggap haram pisang yang golong jelas, yang pun giu jaga. Jangankan pasti haram, golong pasti haram, ragu antara haram giu jaga. Yang dekun termasuk ibadah batin, pegada hati mengikat kepada buat yang dilarang. Dan sabar, guna kesabaran dalam berbuat ibadah, guna kesabaran dalam menuntut ilmu agama, guna kesabaran ketika gedanya gebi ujian oleh Allah. Lalu ibadah, tiga ibadah. Tapi yang bagi ujian karena kesabaran yang gelalui hati. Ya, maka ibadah batiniah termasuk kesabaran hati, menerima daripada ketentuan ujian daripada Allah dan lain-lainnya. Dan memadalah pula bagi orang yang abid itu mengamalkan barang yang tersebut di dalam bab auratnya, wiridnya itu paling kurang baru ganyan sah gekun urung abid bila mana muhum adalah kitab Sirus Salikin, muhum adalah kitab Bunuh Hidayatus Salikin. Han muhum dalam kitab Hidayatus Salikin, muhum dalam kitab Hidayatul Hidayah. Han muhum paling kurang wirid cara beramal ada pegah dalam babnya. Beda babnya dengan kitabnya. Pak beda. Ini dalam kitabnya mendung. Ini dalam babnya permasalahan katanya nanti. Yang paling kurang dalam bab wirid yang bergat hukum dan berigama yang kau kira. Jadi mereka dalam kitabnya seluruh masalah, seluruh bab, seluruh pasal. Nah, babnya babnya, pasalnya pasalnya. Tapi mereka pun di dalam bab wirid yang khusus dalam bab yang model berhukum hukum yang lain. Yang paling dulu yang hukum menyampaikan hukum dibanji dah pegang urung abid, ni abid anak alim nak kita maulah mesti lebih waktunya lah. Dan segala tertib wiridnya yang diamalkan oleh orang yang abid, amalkan tertib secara wirid bagi ada berkali kali. Minyak pemajin dari lu subuh sampai lu subuh isyarat duha, kemudian sebelum luhur sampai luhur sambung lam, sebelum asar sampai asar, pada asar sebelum maghrib hingga kuning-kuning mata urut maghrib hingga lu maghrib, kemudian sampai oleh isya di akhir malam lam sampai subuh hingga urut mana baju ya tertibkan lagi yang kalian gaduh. Yang baru kedua ambil. Jadi biar hana tak tertibnya hana ukur orang habis. Sama dengan han mudah cik je orang habis. Nyerta katanya mana kira-kira tawiri lagi yang kau pegang. Bertiap ke habis hana ke hitung dong.
payah untuk. Payah. Hana hitung lah. Yang ke abid hana hitung karena hana ada puput lagi apa tu? Okey, tengok kalau kira orang abid hana dong ni hana tingkatnya. Dan terkadang bersalah-salahan amal orang yang abid. Yang mana bersalahannya kesalah, artinya berbeda-beda amalan orang abidnya hantapan mendung tingkatan beramal. Yang namanya ibadah. Nah, kurang. Nah, lebih pecut. Nah, lebih banyak. Kiban mah perbedaan ni. Maka setengah daripada orang yang abid, di antara kebanyakan orang abid, ada juga di antaranya kebanyakan waktunya itu masyhur ia dengan sembahyangnya. Di kalangan orang abid, legu pabih wadaya, gemelale dengan semayang. Yang semayang juga kebanyakan digunakan waktu menghabiskan masa untuk salat. Nyana di antara menang atau di antara orang abid kan geperbanyak waktu yang untuk semayang wajib dengan membaca tasbih. Nah, sebagai orang abid hana tak le semayang tapi geperlu tasbih. Waktu kun hana tak le semayang baik ingat mampu nak semayang dulu ngata mudah mungkin jatuh bawah anak yang perkara sunat dan perkara wajib. Kebanyakan waktu gemulale dengan semayang. Nyana yang menang atau kebanyakan di antara orang abid le baca tasbih. Kurang buat semayang sunat yang maksud. Maka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wiridnya itu di dalam sehari semalam sembahyang ia 300 rakaat. Sahabat juga berbeda-beda tingkat ibadah. Anak tabat mendung sahabat tingkat berbeda. Sahabat Nabi gewirid semayang fiuro semalam 300 rakaat. Yang ada tingkat ubid lalu yang waktunya hingga 600 rakaat. Yang 600 rakaat semayang fiuro semalam. Jawab dia 17 rakaat dah. Luhur atau mungkin bisa los dulu. Beda bergaya sunat. Yang her tu hingga yang 600 hingga 1000 rakaat. Yang 1000 rakaat semayang sunatnya sunat haji, habis sunat haji macam-macam. Yang tapi 1000 rakaat. Dan sedikitnya yang dinakal, yang dipindahkan perkataan atau dinukilkan perkataan kepada mereka itu bahwa wiridnya di dalam sehari semalam itu 12.000 tasbih. Nasi langkawan sahabat langkawannya hana gepur banyak semayang tapi le gepur banyak tasbih. Semayang tapi hana lagi jumlah unai likut. Puji gepur banyak tasbih. Dumna 12.000 tasbih seluruh semalam. Kita yang boleh ke subhanallah hana itim pegang dalam ngaji. Jawab Nabi 12.000 tasbih. Subhanallah. Yang gepur banyak 12.000 tasbih, gekurangi bak semayang benar. Yang benar gekurangi tasbih, gepur banyak waktu untuk semayang. Yang kita yang wadah, lalu berluata tasbih dah. Semayang punya pasti yang ke hana. Yang hana. Lalu waktu lain. Dan setengah daripada mereka itu adalah wiridnya 30.000 tasbih. Alam di kalangan sahabat gewirid 10.000 tasbih. Dia guna 12.000. Nya 30.000. Alam lebih banyak. Dan adalah setengah daripada mereka itu adalah bahwa wiridnya itu tiap-tiap sehari semalam 100 rakaat. Silang kawannya dalam gewirid semayang tiap-tiap fiuro semalam 100 rakaat. Nyotai luar semayang wajib. Semayang itu
Semayang sunat. Dalam celah wirid semayang sirtu rakaat. Nyata guna herto 6 waktu sampai di lebih. Kekur banyak waktu semayang, kekurangi zikir wirid. Nah, lalu kekur banyak zikir wirid, kurangi semayang. Itulah namanya berbeda-beda wirid guna menurut masing-masing katanya. Mami yang le puput le pahala. Dan setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kebanyakan wiridnya itu membaca Al-Quran. Dalam di antara sahabat Nabi hana gugur banyak semayang tapi gugur banyak baca Al-Quran. Ini kan berbeda-beda ni. Nah sahabatnya gugur banyak semayang. Nah sahabatnya kurangi buat semayang gugur banyak zikir. Nah sahabatnya gugur banyak baca Al-Quran. Dumna gugur banyak wirid baca Al-Quran. Nah yang 3 tamat, nah yang 2, nah yang lebih. Dah adalah setengah mereka itu membaca di dalam sehari semalam 1 khatam Quran. Ya, cipki ya. Cipki dia. Tiuro semalam 1 khatam, 1 kali tamat Quran. Itanya lalu kali itu nana tamat Quran juga. Ada naik tamat pi sulit cara tamat. Nandong sulit cara tamat. Lalu puasa ibu tak tamat nah. Atau tak naik ibu punya pelukun, baju yang pelumnya, pelujung tamat tu. Hana tamat ibu. Tapi tamat nah. Atau tamat Quran urung buat hana tamat. Dan doa hukum tamat Quran urung buat hana tamat. Dan doa. Ni hana jam dia doa. Gimana? Tambah-tambah ayatnya ayat. Yang jihbut intangnya hana dabut ni. Intang katanya but hana ibut ni. Quran tamat urung but hana tamat. Ayat surat pulang tayo dabut ji timak hana ikut. Ata intang ikut tak timak hana takut ni tayo. Yang Quran tamat tapi tayo hana tamat. Baru tamat taulah. Intang ji baca lu dah timak gelirang tayo tak pulah intang ji baca mangat na katanya bahagian ba ayatnya. Nampak? Iji menajib, lu tak baca dia dibaca lagi yang madum tamat. Mam yang lagi yang tamat Quran, urung buat anak tamat. Nah lalu Quran anak tamat. Ibu tak gaji berdoa. Malau pun tujuh kau tamat. Kalau nanti kami ya. Tidung tiga hana dete tamat. Memang tamat yang ke gaya cetang. Tapi sahabat Nabi tiuro semalam 1 kali khatam Quran. Yang udah dong, naya kau meninggal, tiga hana tamat Quran. Dan setengah daripada mereka itu di dalam sehari semalam 2 khatam Quran. Nah langkawan sahabat Nabi tiuro semalam 2 ke. Yang lebih dalam dari dah benar. Yang benar nah 3. Nah lam yang kawannya 2 ke. Dan setengah pada mereka itu di dalam sehari atau semalam di dalam tafakur. Dalam sahabat Nabi suruh semalam kepada dalam tafakur. Mengingat kebesaran Allah, keesaan Allah, nikmat Allah. Gubi katanya nikmat mana nikmat gede geluh dosa do hukum maksiat do gendut ibadah do biu. Betapa kuasanya Allah dan sebagainya. Kasih sayang Allah laginya kitanya tapi kitanya munan dulu tabalah pada Allah yang selalu dalam tafakur. Di dalam satu ayat dengan berulang-ulang. Nyawat yang baca Al-Quran sabah-sabah ayat kita tafakur buki bahasa dia menurut setiap baca buki maksud ayatnya. Anak baca juga habis sabah sambung sabah. Setiap membaca sabah ayat gepiuh gerenungkan makna yang dalam masuk Al-Quran. Ulang-ulang buki kepada maknanya. Olehnya buat ayat lain. Olehnya ulang-ulang buki. Dia apa kalau baca macam kekuatan tu yang pegang. Miana kalau terjemahan tapi kan makna urut ke yang maksud terjemahan kalau.
Dan setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wiridnya itu tawaf tiap-tiap hari 70 kali tawaf. Nah, di antara sahabat Nabi ibadahnya gewirid titik uro 70 tawaf tiap-tiap hari. Ya, titik uro 70 tawaf. Wategukeun 70 tawaf ibangku 3 tawaf 7 berarti 70 kali 7. Makna 1 kali tawaf 7 putah 70. Dan pada tiap-tiap malam 70 tawaf. Ya, dalam syuro semalam. No, tiap-tiap hari 70 kali tawaf dan pada tiap-tiap malam. Berarti banduana uro 70 tawaf, malam 70 tawaf. Setiap 3 tawaf 70 kali 70, malam 70 uro. Sama dengan si uro semalam 70 kali 2 serta 40 tawaf dalam 3 7 putah. Berarti kurangi dalam ibadah lain, banyak ibadah tawaf. Nah, sahabat yang lagi hancip. Tak adalah serta yang demikian itu mengkhatamkan Quran di dalam sehari semalam 2 kali khatam. Yang di dalam tawaf Ka'bah benar besertakan khatam Quran. Kan tawaf Ka'bah benar besertakan. Mana sertana? Napa dua? Kesertakan. Tawafna besertai dengan baca Quran. Padahal tawaf nama malam 70 uro 70 tiap-tiap 3 70 putah kali 70 uro 70 malam. Besertai dalam celah-celah tawafnya gutume putaman Quran dalam 2 putaman. Mau tanya hanara meuru te tawaf te hanara meuru kan bagah nya karame kayu arena putaran kayu membanyu di jaote nya lagi awal kana mudah bagah habis. Oh dakun hantu lirunan karena rame ada kurung banyak kecil karena karame hantu lirunan nya yang kurung biana. Dan serta tiap-tiap daripada 1 tawaf itu 2 rakaat sembahyang sunat tawafnya loh. Dalam tiap-tiap guna sabah tawaf na sembahyang sunat loh. Ya, sabah tawaf. Tiba mana sabah tawaf? 7 putahnya sabah tawaf. Sembahyang sunat 2 rakaat. Oleh yang mulai dalam 7 putah sabah tawaf, sembahyang sunat 2 rakaat. Mantumna benar malam 70 uro 70 tiap-tiap 3 tawaf 7 na dalam sembahyang sunat. Maka cukup le Quran benar gedeme tamat lau 2 tamat. Ni kita yang kalau 4 tinggal. Oh dah yang dah pegah jauh na mungkin dah tawaf banyak baca Quran yang pihana, banyak sembahyang sunat yang pihana wajib na yang kahana tu wait bro tu. Sebelum tutup nak pertanyaan. Ni kajian ono mudah-mudahan bermanfaat. Pada ketinggalan, kekurangan, kejanggalan, kesilapan, keperluan malam pertemuan berikutnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Wasallim.